yang oleh sebagian masyarakat kita dikenal dengan istilah masuk angin, terapi tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kerokan. Kerokan akan mengakibatkan meningkatnya endorfin. Halo sahabat Segar, selamat datang di channel Segar Semua. Segar, sehat dan bugar untuk semua. Bersama saya, Dr. Budiawan. Channel ini mengajak kita untuk berdiskusi atau memberikan informasi berkaitan dengan informasi kesehatan dan tips-tips kesehatan yang ada di sekitar kita. Kali ini saya ingin membahas satu topik yang menurut saya nampaknya masih menjadi mitos berkaitan dengan topik-topik kesehatan. Saya percaya hampir sebagian masyarakat Indonesia sering mengeluhkan tentang masuk angin. Barangkali di istilah atau di literatur medis tidak dikenal istilah masuk angin. Masuk angin sering diidentikan dengan kumpulan gejala pusing, mual, sakit kepala, badan terasa lemas, ngilu, dan sebagainya yang oleh sebagian masyarakat kita dikenal dengan istilah masuk angin. Sehingga sebenarnya istilah masuk angin ini tidak merupakan istilah yang baku di dunia kesehatan. Kalau di ilmu kedokteran, masuk angin diidentikan dengan common cold yang merupakan kumpulan gejala tadi. Seperti saat ini, situasi cuaca sedang berubah. Nah, dalam kondisi semacam ini seringkali kita mengalami keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan tadi. Sesungguhnya, masuk angin atau kumpulan gejala tadi bukan berarti secara harfiah ada angin masuk ke dalam tubuh kita, tetapi terjadi oleh karena menurunnya daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh seseorang menurun oleh karena salah satunya perubahan cuaca, kemudian aktivitas yang dilakukan terlalu berlebihan, kurang istirahat, dan sebagainya, hal-hal semacam itulah yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Di saat daya tahan tubuh kita menurun, maka begitu banyak mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, mikroba lain, dan salah satunya virus, itu akan dengan mudah menyerang tubuh kita. Itulah sebabnya kenapa masuk angin seringkali menjadi istilah yang tentu sudah tidak asing lagi buat kita semuanya. Nah, lalu kalau kita bicara penyebab, seperti yang sudah saya ungkap tadi, penyebabnya tentu adalah virus dan sebab-sebab yang lain. Di sini juga ada sebuah fakta menarik bahwa ada satu tindakan yang dianggap sebagai terapi yang mujarab untuk mengatasi keluhan masuk angin. Salah satunya adalah dikerok. Kita tahu memang budaya lokal bangsa Indonesia memiliki begitu banyak model pengobatan atau terapi alternatif, terapi tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kerokan. Kita paham bahwa kerokan itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi keluhan masuk angin tersebut. Kerokan biasanya menggunakan koin dan menggunakan minyak atau balsem yang lalu dioleskan kepada tubuh seseorang dan digosok dengan menggunakan bantuan koin tadi. Lalu, apakah kerokan ini berbahaya? Sesungguhnya, terapi kerokan sudah banyak kajian berkaitan dengan terapi tersebut, yang tentu saja masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, sebagian kalangan menganggap kerokan akan memberikan manfaat yang baik karena bisa menimbulkan kesan yang sehat, bugar, segar, karena dianggap mampu mengeluarkan angin yang tadi terperangkap di dalam tubuh. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi secara ilmiah? Pada peristiwa kerokan, tubuh kita akan mengalami perubahan jaringan secara, kalau di dunia kedokteran disebut dengan istilah perubahan histopatologi. Jadi
terjadi perubahan atau kerusakan jaringan minor pada permukaan kulit. Walaupun sebenarnya tidak berakibat signifikan terhadap kondisi tubuh kita. Lalu, mengapa sensasi segar, sensasi bugar setelah kerokan itu bisa terjadi? Kajian tersebut juga mengatakan dari sudut pandang biologi molekuler, kerokan akan mengakibatkan meningkatnya endorfin. Singkat katanya demikian. Sehingga tidak salah jika seseorang setelah mengalami kerokan, dia akan merasa rileks, merasa segar dan bugar. Nah, namun demikian, tidak semua individu cocok dengan kerokan. Inilah salah satu kelemahan kenapa kerokan tidak bisa dikatakan mujarab untuk semua orang. Pada orang yang tidak tahan dengan nyeri misalnya, ketika dikerok, dia tentu akan mengalami sensasi nyeri yang luar biasa. Di samping itu pula, pada orang-orang yang memiliki kelainan pembuluh darah, kelainan dalam darah, ketika dikerok, dia akan mengalami hal-hal tersebut. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah, begitu tubuh kita dikerok, maka akan terjadi perdarahan-perdarahan minor di bawah selaput kulit bagian luar. Itulah yang menimbulkan kesan kemerahan ketika tubuh kita dikerok. Yang oleh sebagian orang itu dimaknai makin merah berarti makin banyak anginnya yang keluar. Padahal sesungguhnya tidak demikian gitu. Nah, oleh sebab itu kerokan boleh jadi pada sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang manjur dan mujarab, tapi bagi sebagian lain barangkali tidak. Salah satu gejala masuk angin yang paling umum yang sering dikeluhkan oleh sebagian orang adalah perut kembung. Namun yang perlu dipahami adalah gejala perut kembung tidak hanya timbul atau muncul bagi orang yang menderita masuk angin. Artinya adalah bahwa gejala perut kembung itu juga muncul pada gejala atau keluhan-keluhan yang terjadi pada penyakit lain. Nah, lalu banyak orang bertanya, apakah kembung oleh karena masuk angin dan oleh karena penyakit lain itu bisa disembuhkan dengan teknik pengobatan yang sama seperti misalnya kerokan? Nah, tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita harus mendasari terapi atau penyembuhan terhadap satu keluhan atau pada satu penyakit itu tergantung dari penyebabnya. Jika masuk angin, penyebabnya adalah kita sudah pahami merupakan masuknya atau infeksi virus oleh karena penurunan daya tahan tubuh. Tetapi kalau misalnya kembung yang muncul pada keluhan penyakit gastritis atau radang pada lambung atau yang sering disebut dengan emah, itu tentu penyebabnya berbeda. Sehingga kalau dikatakan kembung pada masuk angin dan kembung pada emah bisa disebut atau disembuhkan dengan kerokan misalnya, maka kita bisa akan evaluasi sensasi kembung setelah mengalami kerokan oleh karena masuk angin tentu bisa hilang. Tetapi sensasi kembung oleh karena gangguan radang pada lambung tentu tidak sedemikian rupa bisa disembuhkan melalui kerokan. Artinya bahwa gejala penyakit yang sama belum tentu memiliki terapi atau teknik penyembuhan yang sama pula. Oleh sebab itu, yang perlu dipahami adalah apa penyebabnya, lalu kita terapi berdasarkan penyebabnya. Saya hadir untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana masuk angin dan tips mengatasinya melalui kerokan dan kontroversi yang menyelimutinya. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang cara mencegah atau tips menghindari masuk angin, tentu saya kira semua orang akan dengan mudah bisa memahami karena kita akan mengarahkan pada kebiasaan hidup sehat. Beristirahatlah yang cukup, makan makanan bergizi, kemudian penuhi kebutuhan cairan. Dalam hal ini, minuman yang mengandung rempah misalnya, boleh-boleh saja. Dan tentu jangan lupa ada suplemen yang mungkin bisa dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Intinya, masuk angin harus dihindari dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, mari tingkatkan daya tahan tubuh dengan baik, sehingga
kita semua pada gilirannya akan segar semua. Terima kasih. Salam segar semua, sehat dan bugar untuk semua.